Halo kawan Haswara, kita balik lagi di konten TNT. Kemarin kita sudah membahas tentang cara memasuki dunia kerja, terus tentang grooming interview, sama attitude versus skill. Sekarang kita bahas apa lagi ya kawan Haswara? Nah, sekarang kita dalamin CV aja yuk. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita cari tahu dulu yuk apa sih arti dari kurikulum vitae atau yang biasa kita sebut dengan CV. Jadi, CV itu adalah daftar riwayat hidup yang berisi data maupun informasi yang kalian butuhkan ketika kalian melamar kerja. Nah, apa saja sih data-data atau informasi yang terdapat di dalam CV? Mari kita bahas yuk. Nah, data-data yang ada di dalam CV yaitu ada biodata atau data diri, kemudian ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus juga informasi terkait keahlian kamu, dan juga yang terakhir ada informasi nih tentang achievement yang telah kalian dapatkan baik di sekolah, di kampus, atau di pekerjaan kalian yang sebelumnya. Kalian tahu nggak sih tujuan dari pembuatan CV itu apa? Kita tanya yuk sama Guru Haswara. Hai kawan Haswara, kenalkan saya Guru Haswara. Di sini saya akan menjelaskan 3 tujuan CV dibuat oleh pelamar kerja. Yang pertama, ada CV digunakan sebagai media promosi diri ke perusahaan yang dilamar. Kemudian, yang kedua, CV juga digunakan untuk para HR mengklasifikasi para pelamar melalui kemampuan, keterampilan, jenjang pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Dan yang ketiga, CV juga digunakan untuk mengetahui gaji yang sesuai bagi para pelamar kerja. Nah, kalian sudah tahu kan pentingnya pembuatan CV dalam dunia kerja? CV yang baik adalah CV yang mampu menjelaskan diri kita secara ringkas dan tidak bertele-tele. Maka dari itu, dalam pembuatan CV, kita harus berhati-hati nih kawan Haswara. Karena CV yang kita buat itu adalah cerminan diri kita di mata perusahaan. Lihat. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan apa saja sih hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan CV. Kita tanya lagi yuk ke Bu Guru Haswara. Di sini, Guru Haswara ingin menjelaskan mengenai beberapa hal yang harus dihindari dalam penulisan CV. Yang pertama, ada typo. Typo adalah kesalahan menulis atau pengejaan dalam kalimat yang terdapat dalam CV. Seperti contohnya di sini, personal information, ini ada kelebihan huruf pada kata personal information. Harusnya di sini M-nya hanya cukup 1, tetapi di sini tertulis 2. Nah, ini adalah salah satu ketelitian yang harus diperhatikan oleh penulis CV. Kemudian di sini ada kata adalah yang kekurangan huruf H, yang seharusnya menjadi adalah bukan adalah. Jadi intinya adalah ketelitian adalah salah satu hal yang penting dalam penulisan CV, karena apabila kalian melakukan kesalahan dalam penulisan CV atau typo, akan mempengaruhi penilaian HR dalam ketelitian pada saat kalian bekerja nanti. Yuk kita masuk ke poin kedua. Dan yang kedua, bisa dilihat CV di sini terlalu ramai bukan warnanya. Penggunaan warna pada CV harus enak dipandang dan eye-catching, agar HR tidak malas untuk melihatnya. Untuk pemilihan warna, jangan sampai memilih warna yang bertabrakan karena akan membuat CV terlihat berantakan dan tidak profesional. Kemudian, untuk deskripsinya sendiri harus proporsional karena template CV terbatas, jadi jangan terlalu banyak menulis deskripsi. Dan yang ketiga ada too much information dan less information. Yang dimaksud dari less information, simak di sini ya. Dari CV ini, belum ada bagian skill yang seharusnya ditulis pada CV agar HR mengetahui kemampuan kalian. Kemudian, untuk too much information, pada bagian ini tertulis pada education ada bagian SD dan SMP. Emangnya HR perlu tahu kalau kalian SD di mana? Tidak bukan? Jadi lebih baik pada bagian pendidikan cukup ditulis di mana kalian melakukan pendidikan terakhir. Dan yang keempat, tidak menggunakan cover letter. Kalian tahu nggak sih apa itu cover letter? Guru Haswara akan menjelaskan ya. Di sini ada contoh cover letter. Cover letter adalah surat pengantar kerja bagi pelamar untuk perusahaan. Cover letter tidak boleh dibuat asal-asalan loh, karena cover letter harus disesuaikan dengan perusahaan tempat kalian melamar dan mengandung kata-kata yang beretika dan sopan. Karena cover letter ditempatkan di bagian paling pertama di antara dokumen lainnya, dan HR akan menilai ketertarikan kamu kepada perusahaan melalui cover letter itu. Jadi dibuat yang benar ya. Dan di sini Guru Haswara akan menampilkan CV yang benar.
Makasih ya Bu Guru, cantik banget hari ini. Nah, kawan Haswara, berakhirnya penjelasan dari Bu Guru Haswara. Berakhir juga nih konten TNT kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Haswara. Kita ketemu lagi di konten TNT berikutnya. Ciao! Kekurangan kata apa ya?